Jumpa kembali kita ke materi pembelajaran selanjutnya tentang dampak mobilitas sosial. Di sini Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan di masa pandemi seperti sekarang ini. Adapun dampak positif, yang pertama adalah mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Kalian dapat membedakan kondisi Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pada masa penjajahan, banyak rakyat kecil yang tidak memiliki cita-cita menjadi camat, bupati, atau bahkan gubernur. Hal ini karena tidak adanya kesempatan untuk itu. Banyak rakyat kecil kemudian berhasil menjadi pemimpin di berbagai bidang pada saat sekarang ini. Kemudian yang B, mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contohnya, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Hal itu berarti perlu peningkatan kualitas pendidikan. Keberhasilan mobilitas sosial di Indonesia berarti membuat orang Indonesia memiliki kedudukan yang terhormat. Selanjutnya, yang C, meningkatkan integrasi sosial. Ini terjadi ketika mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosialnya. Ya, contohnya ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga tercipta integrasi sosial. Kemudian ada dampak negatif dari mobilitas sosial. Yang pertama adalah terjadinya konflik. Jadi karena manusia ingin atau orang ingin melakukan mobilitas sosial, maka akan terjadi persaingan. Jadi persaingan itu dampak negatifnya akan terjadi konflik ketika adanya persaingan. Contohnya adalah peperangan. Ya, ketika persaingan maka akan terjadi konflik. Ya, contoh terjadinya peperangan seperti sekarang ini banyak terjadi di berbagai negara di belahan bumi. Kemudian gangguan psikologis. Jadi karena orang ingin berambisi, ingin menjadi kaya, ingin menjadi kedudukan yang lebih tinggi pada mobilitas sosial, maka akan terjadi gangguan psikologis ketika apa yang dicita-citakannya itu gagal. Maka terjadi gangguan atau gangguan kejiwaan atau yang disebut dengan gila. Jadi kadang waktu musim-musim pilkada seperti sekarang ini banyak modal yang telah keluar oleh anggota-anggota legislatif ternyata tidak terpilih, makanya terjadi distres, maka terjadi gangguan kejiwaan. Demikian materi pada kali ini. Terima kasih.